Belum dicek karena begini, Gimana? Abang Agung, kita privasi juga di Facebook. Karena memang kita terasa asing ya hari ulang tahun karena memang dari dulu nggak pernah dirayain. Jadi makanya tadi kalau tim nggak ingatin ini hari ulang tahun mungkin bisa lupa. Kerja, Cen. Oh iya. Kerja, Cen. Mulai. Udah mulai. Setelah gitu. Oi! Halo semuanya Selamat datang di Jaka Sampurna Youth Podcast. Bersama Agung Henderson di sini. dan gua Yansen Apitupulu. Cen, emang ngapain sih, Cen? Ya biasa lah bang. Tunggu. Nah, sebelum kita lanjut nih, Iya tuh. Kenapa bang? ente Iya. episode lalu di mana? Di telepon susah. Dateng nih ente nih, set. Suara sutup-sutup. Putus-putus maksud nih. Iya. Ngapain? Itu bang. Lagi nggak di sini bang. Ini iya. Kan minggu lalu kan episode lalu emang kagak di sini. Lu di mana? Lagi ada tugas bang di luar. Tugas kan apa? kita menginjil tuh nggak cuma di sini doang. Nggak Sedap. mau kalah juga sama pendeta. Pendeta. Lah kok pendeta ngomong? Berarti tamu kali ini itu siapa bang? Badanku panas. Karena apa tuh bang? Aku tidak tahu. Oke, berarti kita berdua doang di sini atau? Jelas enggak lah, kalau berdua nih pulang nih. Pulang yuk. Kasihan dong. Ini ada narasumber kita hari ini, Pendeta Muda Sabar Simbolo. Ini kamera langsung nyorot nggak? Nyorot dong. Oh berarti itu ya. Nggak usah langsung Oke, aja. halo semua. Terima kasih Yansen dan juga Agung sudah mengundang saya. Nggak Ini aku sih. perkenalan ya atau gimana nih? Kita undang bang. Kita undang? Enggak. Kita nggak undang. Yang undang tim. Jadi untuk siapa? Oke. Enggak, bercanda. Jangan diseriusin lah ya. Nah, jadi kita di sini kedatangan Pendeta Muda Sabar Simbolon, lahir tahun 17 Agustus 1945. Buset. Buset, salah ya? Indonesia kali Indonesia. ya. 23 April 95. 95. Jadi bagi para penonton yang Ketahuan, aduh. Pada saat video ini direkam, besok kami lagi asik makan di Potluck dong. Di potluck dong kan harus siapa deh? Enggak lah, nasi bebek lah. Oh malamnya berarti. Iya ya. dong. Berarti semuanya untuk kaum muda nanti datang ya di Astaga, garasi. kita Alamatnya aja nanti di sampai bawah ini. lupa ya. Tapi ketika kalian nonton, kami sudah selesai kenyang. Betul sekali, itulah triknya. Thank you. Selamat ulang tahun Pendeta kalau belum begitu. dong besok. Oh, besok ya, puji Tuhan. Tapi menurut jam orang Advent sudah ya? Kalau gitu udahlah. Aku langsung bergerak sekarang. Baik, selamat ulang tahun, like, wish you all the best. Sukses pelayanannya, like. Thank you. Salah orang lu. Ntar kagak diberkati lu. Thank you tim. Oke. Aduh, kalau nggak diingatin bisa lupa nih hari ulang tahun. Nah, itulah. Itulah. Itu udah ketahuan tuh pasti enggak. Sorry. Emang belum ada yang WhatsApp? Karena begini, kita 10 bersaudara. Jadi terkadang orang tua itu Enggak, sampai- sorry, like. Kita potong aja. Bukan yang itu kita maksud. Emang Bukan nggak ada saudara. WhatsApp spesial? belum dicek. Karena begini, Gimana? Abang Agung, kita privasi juga di Facebook. Karena memang kita terasa asing ya hari ulang tahun karena memang dari dulu nggak pernah dirayain. Jadi makanya tadi kalau tim nggak ingatin ini hari ulang tahun mungkin bisa lupa. Wah, berarti ini thanks jalannya nih. berarti ya. Ini jalannya. Benar sekali. Mungkin nanti malam jam 12 kali ya. Betul banget. Ada sih satu orang nih. Amin, mudah-mudahan ya. Someone. Sorry ya yang mau ucapin pertama kali buat Pendeta Sabar, kita salib dulu nih. Jadi nggak ada tuh yang kayak selamat ulang tahun, semoga aku jadi orang paling pertama yang ngucapin ke kamu. Sorry banget. Gua sama Yansen udah duluan. Sorry. Oke. Ini gimana sehat buat pelayanan aman? Aman. Udah berapa lama sih pendeta kalau tahu melayani? Gimana nih? Selama tamat kuliah. Saya tamat tahun 2017. Ditempatkan di Pacitan, Jawa Timur. 7 bulan, setelah itu
pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta. Langsung ke Jaka Sampurna. Langsung ke Jaka Sampurna. Iya, lama banget ya di Jaka Sampurna saya itu mulai melayani tahun 2018 di bulan 4. Oh. Masih nggak ada Bang Agung di situ. Betul. Bang Agung kemana ya di situ ya? Masih mencari Jati diri. jati diri. Korek terus. Lagi cari jati diri. Tapi kan kita ketemu di mana ya kan? Ketemu juga. Ketemu, tapi aku udah senior. Masih junior. Tamatan tahun 2000. Aku 2014. Aku bisa udah 2014. Benar, 1 tahun ya kita ketemu ya. Masih Pendeta Sabar masih ini. Tuh, Pendeta Sabar dulu ini kan apa ya? Apa student labor kan? Iya benar, pasti dong. Pasti dong. Mahasiswa Tidak. kependetaan. Tidak ada. Nyantai-nyantai bisa tidur di rumah, di kamar. Di rumah. Asrama Daniel. Asrama Daniel. Wih, the best. Bang Agung mau asrama Daniel juga? Enggak dibolehin. Kenapa? Soalnya, Pasti. ya ngerti lah. Itu Daniel tuh ada jadwal-jadwal ini ya, ngepel per kamar ya ganti-gantian. Lupa ya. Ada nggak ya dulu? Yang paling parah itu dulu di Daniel tuh setiap malam ada bau-bau serbak. Masak tuh pasti tuh. Indomie. Double, triple begitu ya? Double goceng. Triple 6,5 atau 7.000. Biasanya nggak cuma buat sendiri, tapi dijual juga. Tapi Indomie. ini berdua bukan pernah pelaku kan? Atau ini hanya korban pembeli? Korban pembeli lah ya. Kita korban pembeli. Let's say kita korban pembeli aja. Tadinya nggak mau beli, dengar suara Indomie jadi bisa nih. Jadi konsepnya Indomie di asrama itu tuh kayak pelayanan cuy. Kenapa tuh? Diketok setiap pintu. Servis. Halo Le, ada mau Indomie? Tapi bukan untuk berdoa. Bukan, kasih makan, tapi harus dibayar. Wah, dulu di Daniel ya. Di Daniel. Oh, itu asrama Daniel saya pernah tempatin 1 kali summer. Masih ingat nggak nomor kamarnya? Aku lupa, pokoknya dia lantai 1 yang sisi dekat ruang worship asrama Samuel. Oh iya. Dan di situ Ada atas berarti itu ya. Enggak, masih lantai 1. Itu super banget itu asrama. Kan kita dulu kan di asrama yang 1 kamar 4. Iya. Sekali aja datang ke Daniel, oh sedap. Itu 1 ranjang 3 lapis cuy. 3 lapis. 3 lapis 1 ranjang dan itu isi 6. Berarti beda ya, waktu saya di Daniel juga pernah. Di Waktu mana? kerja di Daniel ya. Oh, Iya. Pas masuk di sebelah kanan tuh. Iya. 3 pintu di situ selama kerja. Oh. Tapi 2 dia. Berarti 3. sebelumnya asramanya di Samuel. Di Samuel, berarti Joseph. pasti ex Samuel dulu. Samuel dulu kan masih junior. Masih junior. Habis masuk ke Ke senior. Samuel ke Daniel. Joseph Baru ke Daniel. Biasanya ke Daniel itu anak-anak yang lagi ambil summer atau kerja summer. Iya, itu. Lagi kerja waktu itu. Berarti dulu di student labor ground atau di Iya, diakon pastinya. ground. Pasti anak pendeta itu harus ground. Udah lah ya. Kita semua tahu kenapa harus ada di ground. Menurut ingatku, iya aku cuma sekali ketemu Yan sih berarti lama. Enggak, malah Di Hansen kita 17, jarang ketemu ya. enggak. Jansen masuk tahun berapa ya? 17 masuk. Berarti Jansen Agustus. masuk, saya pergi. Pergi. Oh. Jadi nggak sempat kenal. Benar. Makanya waktu kesana ada pendeta di sini setahun lagi. Oh 2018 iya kan? iya. Kalau telat masuk sini bukan telat emang segitu ya. Emang segitu Pak. Nungguin pendeta keluar dulu baru saya masuk. Tapi ini sebenarnya ada pertanyaan yang Apa tuh? agak sedikit yang aku masih pusing itu. Kayaknya tahun 2018 itu Iya. di sekitar daerah Villa Istana Bunga Kayak di bayang nih sebuah langsung. rumah malam minggu itu sayang kamera sudah nggak ada ya. CCTV. Saya pernah memfoto pendeta ini dengan pasangannya. Pasangan. Lah, ini untuk Cepu. ini topik utama atau gimana nih? Topik sampingan. Oh berarti pendeta ini pernah ngebucin juga gitu? Bucin banget. Bucin. Ketahuan lagi ya? Ketahuan lagi. Itu kira-kira pendeta ngapain lagi? Mm-mm. Pelayanan atau ngapain? Enggak, Pak. Sudah dibawa ke depan gua. Oh udah. Sudah Kemarin dilihat tuh kayaknya saksi ada gua. ada acara ya, acara siapa gitu ulang tahun ya. Iya, betul. Oh, biar bawa ada teman aja ya. Nah, Biar ada teman bicara saat jalan ya. kebetulan kan itu kemarin kita lagi bareng, terus Jaka Sampurna panggil ya kita. Oh bareng. Ini namanya jiwa pelayan. Tuh.
langsung ngambil satu domba ya. Dombanya nggak yang nanggung-nanggung, cakep banget loh. Cuma ini dombanya hilang atau gimana ya? Hilang, makanya saya bilang jangan sampai ini topik utama karena domba itu sudah Enggak, ini nggak jadi topik utama, tapi kita senang banget ya, aku senang banget sejujurnya bisa ketemu dengan sahabat baik sekali nih. Apa tuh baiknya bang? Gua patah tulang, didoain terus cuy. Wah, wow. Dibawakan dalam doa. paling ampuh itu bang doa. Iya, masih bisa sembuh. Wah, cepat tuh langsung ya bang. Hah? Kalau nggak didoain berarti nggak sembuh tuh. Nggak sembuh tuh ya. Didoain juga walaupun masih miring lah, tapi nggak apa-apa, kita bisa beraktivitas. Baik banget pendeta ini, kita didoakan selalu. To be honest, gue terberkati. Amin, amin. Like sabar di sini. Boleh nggak sih aku panggil like pendeta Boleh aja dong, di sini? boleh dong. Biar kita lebih friendly lah. Iya. Macam. Kurasa panas kalau. Iya, aku sih ada pertanyaan dari tadi nih pengen dikeluarin sebetulnya bang. Keluarin Chan dari dalam hati lu Chan. Kita versi serius dulu ya bang. Oke, kita tukar ke mode serius. 1, 2, 3. Begini pendeta, saya punya satu pertanyaan. Kenapa pendeta bisa memutuskan untuk mengambil jurusan pendeta? Waduh. Karena saya pernah pengen mau ngambil jurusan pendeta, itu pergumulannya berat banget. Karena ngerasa tanggung jawabnya kedepannya tuh bisa nggak ya jadi gembala, jadi panutan bagi gereja. Apakah ini bakal jadi omongan atau gimana? Tapi pendeta itu lahir buah pikiran itu pada waktu itu keinginan sendiri. SMA, SMP, Waktu SMA kelas 12. oke. Atau udah sempat waktu itu study tour ke Unai ngelihat ada yang nih Lebih ke waktu ground itu gitu, atau takut di situ? Lebih Karena suka. banyak yang gagal di situ. Banyak yang gagal kayak apa ini kok begini sih? Kalau kalian tidak tahu realitanya di Unai, benar harus tahu dulu. Tapi mungkin di situ Jansen belum terpikir ya karena dia Belum terpikir. kecuali dia sudah studi apa tadi namanya? Study tour. Study tour, dia evaluasi bisa jadi itu buah pemikirannya tapi nggak kesana mungkin ya Jansen. Belum. Ya, jadi memang sudah benar. Kesiapannya aja kurang. Oke. Jadi ini pertanyaan baik nih ya Bang Agung ya. Bagus banget. Jadi tahu pendeta Pasti cerita tuh. dalam setiap kasus para pendeta sering ditanya dengan pertanyaan seperti ini ya kenapa sih gitu kan. Dan menjadi seorang pendeta itu memang agak challenging ya. Banyak yang harus kita persiapkan seperti tadi kata Jansen, lebih kepada persiapan sih kenapa dia ragu ya. Jadi makanya tadi saya tanya buah pikiran itu kapan hadir? Itu hadir pada waktu kelas 12 ya. Nah, saya nih hadir juga pada waktu bukan kelas 12 tapi setelah tamat ya. Menjelang sesudah di sini namanya penamatan ya, sama ya. Penamatan. Wisuda. Udah penamatan lah SMA ya kan. SMA penamatan lah. Jadi itu baru lahir setelah kita ditamatkan di jenjang SMA ya. Karena dulu kita itu punya cita-cita waktu saya SD, saya mau jadi ini pilot. sering saya ceritain di Jaka Sampurna, ada yang bisa tebak nggak? Pilot. Salah. Berarti jangan sering ini gimana gereja, nih? Bang. Ini Gimana kan- nih host? Gini. Kita sering khotbahkan tapi lupa Gini lah. Biar aku jelaskan apa yang terjadi. Kalau Lek tanya aku, tadi sudah ada pertanyaan. 2018 Abang Agung di mana? Jansen nih yang sering saya khotbah nih. Kalau langsung SD saya cita-cita jadi apa? Kayaknya saya di sini lagi absen. kayaknya Jansen di situ lagi ini. Lagi pelayan. Oke, Pelayanan, ya? jadi Bang Agung, saya punya cita-cita waktu SD supir mobil. Saya mau jadi supir mobil karena di situ saya bisa jalan-jalan. Ya bisa melihat berbagai destinasi, pemandangan, Iya. view. Anak kecil banget ya kayak pengen. Iya, karena saya anak juga terakhir, dan kalau orang tua itu kemana-mana pasti saya dibawa. Dan sering sekali kalau di dalam bus itu saya tidak akan duduk diam, saya akan berdiri melihat pemandangan di depan, samping, kanan, Tapi nggak kiri. mual. Jadi ke Nggak depan itu mual. jengser ya? Benar. Jengser beneran loh. Gua kira bercanda. Iya, Lu beneran jengser? kalau itu mobil angkutan. Oh, mau beneran. Kalau di bus kita pasti berdiri melihat pemandangan di depan, kanan, kiri. Oke. Enak banget tuh dekat. Itu waktu SD, ya kan? Waktu SMP berubah lagi cita-cita menjadi kuli bangunan. Oke. Ketepatan memang rumah kita sedang dibangun pada saat itu. Saya melihat
sekali ya jadi kuli bangunan karena Bisa bangun sendiri. tuan rumahnya menyediakan kopi, menyediakan roti. Roti ini sering Gorengan. gorengan dan gorengan ini sering lebih Bang Agung. Kalau itu lebih kita bisa nikmatin. Sesimpel itu bisa jadi cita-cita, bener nggak? Mungkin kalau udah dewasa gitu kita ngerasa kayak kok pemikiran kita bodoh banget ya. Tapi itu beneran, tapi itu realita. Bener. Kita juga menghadap kan dulu pernah dong Iya. di rumah. Itu cuy kayak Pak, hari Jumat nih, mau makan apa nih? Nasi Padang mau nggak? Dapat dong. Iya. Cipratan dong. Dapat nasi Padang juga kita. Nah, Gorengan. karena itu kalau dulu kita roti mari kalau tahu ya. Waduh, berat itu. Unibis ada nggak di Jakarta? Unibis apa ya semacam roti begitulah dan itu sering sisa ya. Itu kita nih. Wah, Itu udah jadi inceran tuh. jadi udah incaran. Jadi kalau tukang pulang ada yang sisa nggak gitu? Itu kita nikmati. Dihajar. Beda banget rasanya. Nah, waktu SMA berubah lagi nih. Saya mau jadi artis. Hold your horses. Oke. Artis. Siapa yang membuat itu? Dan itu lahir karena kita waktu SMP sampai SMA kita suka musik. Bermain gitar. Jadi saya mau jadi Peter Pan. Susah. Iya kan? Kiblatnya bagus. Pasya Ungu, ya kan? Iya. Niji. Niji, ya kan? Karena storynya, background storynya bagus memang dulu. Apa? Bondan Prakoso, apa? Bondan. Yang judul lagunya Ya Sudahlah, tahu nggak? Sudahlah tahu. Bondan Prakoso, apa Bondan. ya, Black apa bla 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 itu. Penyanyi cilik itu dulu. Benar ya kan? Jadi, aduh saya mau jadi penyanyi, vokalis, berdiri di atas panggung sambil bermain gitar. Tamat SMA saya berangkat ke Jakarta. Oh, gak langsung ke Bandung? Enggak. Karena memang saudara-saudara saya, abang-abang saya di Jakarta kerja, mama saya dipanggil ke Jakarta oleh saudara-saudara saya. Adik kerja. sudah tamat, datanglah ke Jakarta. Saya bilang saya tidak mau datang, mama aja pergi. Tapi siapa teman mama? Kebetulan orang tua saya sedang kurang sehat. Saya bilang, saya antarkan mama 2 minggu ke Jakarta, nanti setelah 2 minggu saya pulang lagi karena saya cinta Siantar, men. Wow. Di situ saya pernah dengar Siantar tuh, kota Siantar. Dengar. Roti ganda. Di situ saya punya banyak sekali cerita. Di situ saya tahu namanya berteman, bersosial. Ada begitu banyak yang diajarkan oleh kota ini kepada saya. Dan pastinya udah nyaman banget di sana. Udah nyaman banget di sana. Jadi saya bilang saya antar mama 2 minggu, setelah 2 minggu saya akan pulang kembali. Tapi berbeda cerita ketika saya 2 minggu di sana. Di satu malam kebetulan abang saya mengontrak 2 lantai. Saya sendiri di atas lantai 2 sambil tetangga saya memutar satu lagu itu yang diciptakan oleh Maria Sandi, Bapak Sentuh Hatiku. Ini di satu malam nih Bang Agung dan juga Jansen. Waktu saya dengar lagu itu saya mulai nangis. Saya nangis sambil tertawa. Aduh, preman katanya, ya kan? Anak pergaulan tapi nangis hanya karena diputarin satu lagu ini. Tapi itu momen yang kayak akan jarang terjadi dalam hidup kita tuh. Benar Karena di situ itu yang namanya menurutku itu pasti perasaan terkocok campur aduk seaduk-aduknya. Saya heran kenapa saya menangis gitu, air mata keluar Tiba-tiba. sambil tertawa di atas gitu. Aduh. Itu kecampur aduk. Campur aduk. Logika, hati itu sama-sama bicara. Benar sekali. Jadi saya mulai ingat-ingat ke belakang, aduh, gitu kan, sudah terlalu jauh, sudah Terus terlalu... ketawa, terus sedih. gitu. Aduh. Bercampur aduk, benar. Itu momen banget. Iya, benar. Jadi saya satu malam tidak bisa tertidur, bahkan saya punya kebiasaan yang buruk, kenakalan remaja pada saat itu ya. Kalau ada yang bilang saya sulit bertobat dan meninggalkan, mohon maaf ini nggak apa-apa ya kita direkam ini ya. Itu ada masalah. Asap ya. It's okay. It's a good orang punya it's a story. Waktu saya mau melakukan itu lagi, Bang Agung Jansen, saya muntah. Jadi saya heran saja
melihat orang harus makan permen, harus makan apa dikatakan dedaunan untuk bisa berhenti melakukan itu. Permen Tapi karet. berbeda dengan saya. Ketika saya hendak mau mencoba itu lagi, saya muntah. Tunggu sebentar, sorry. Jadi backgroundnya pendeta dikelahirkan dari keluarga Advent atau Dilahirkan dari keluarga Advent. memang ya kala itu biasa kenakalan remaja laki Benar ya? sekali. Makanya hati-hati yang menonton podcast ini, itu semua berawal daripada ketika kita salah memilih teman, Wah, benar. salah memilih persepsi, ya kan? Kita anggap pergaulan adalah segalanya, tapi terkadang juga pergaulan membawa kita ke jalan yang Nggak baik. yang salah dan akhirnya berbuah dengan penyesalan. Oke, saya lanjut cerita saya. Dan ketika itu terjadi, saya mulai berbicara kepada orang tua. Saya katakan, "Mah, saya tidak pulang ke Sumatera, saya mau pergi ke Unai untuk mengambil jurusan kependetaan." Mama saya langsung peluk saya. "Inilah yang saya doakan selama ini," dia katakan. Ternyata Bang Agung, saya nangis pada saat itu. Saya berhenti dari kebiasaan saya yang buruk bukan karena suatu hal dari diri saya, tetapi ada orang tua yang selalu mendoakan di sudut kamar atau dimanapun itu. Jadi kalau ada anak yang nakal, sering sekali dia tidak bertobat dengan nasihat, tapi ketika orang tuanya berdoa tidak henti-hentinya, suatu saat dia akan kembali. Itu saya sudah rasakan. Saya bilang saya mau ngambil jurusan kependetaan, saya akan ambil di Unai. Abang saya nggak yakin. Ya, Saya nggak yakin nih anak, katanya kan. Saya nggak yakin, kita kuliahkan aja jurusan accounting di Jakarta ini, katanya. Saya bilang kalau saya tidak jurusan pendeta, saya tidak mau kuliah. emang udah tekad ya pendeta. Emang sudah tekad. Iya. Tapi memang di Unai pun tidak semulus itu, Chen. Ya nggak sih? Kenapa? Di Unai pun tidak semulus itu kalau kita ngomongin bukan sekolah ya, pergaulannya. Benar. Iya nggak? Itu cobaan lebih kuat kan? Cobaan lebih kuat karena Siantar, saya kan dari Esela nih. Temennya lagi nih. Banyak biasanya di sana. Banyak sekali, dan mereka sudah kenal saya. Karena memang I know that feel. saya tahu kamu dulu Ingin berubah. ngambil jurusan kependeta. Judge-nya itu parah sih. Mau nggak? Itu kejaz, tapi lebih kepada ayolah, begitu lagi kan pasti ada cobaan tuh. Kalau gue dulu, gue kenal nih pemain piano di sana nih. Nih orang kan, nih main piano di sana, itu yang terjadi di Unai, Chen. Itu yang terjadi, Chen. Woo! Ya itu dia. Tapi memang bener ya. Saat-saat di sana di waktu itu di kampus itu, apalagi kalau misalkan yang kayak kita punya cerita-cerita menyenangkan, itu lebih berat di sana. Benar. Anyway, Oke. Nah, ini gue terlalu panjang ya. Gak ada masalah. Ngantuk lagi ntar ini. Mau lanjutin kali itu, masih belum selesai waktu. Iya, akhirnya kita kuliah tahun 2013. Selesai tahun 2017. Ya berbagai pergumulan lah, di samping kita yang dulunya anak yang bukan seseorang yang rajin belajar, aktif di kelas, ya kan? Ini sampai ya. Sorry. Oke, jadi kita tamat tahun 2017 puji Tuhan dan melayani sampai sekarang. Tapi ini loh. Setiap orang yang saya lihat masuk ke Unai, especially untuk mengambil jurusan kependetaan, di tingkat 1 itu ada ego yang benar-benar harus dikeluarkan, harus ditahan. Iya. Mungkin teman-teman tahu, aku nggak tahu sekarang. Ketika dulu ada sebuah revolusioner, menurutku sangat revolusioner ya di jurusan kependetaan. Anak tingkat 1 harus ambil mata kuliah apa namanya, aku lupa, work education kalau nggak salah. Apa sih namanya kalau bahasa Indonesianya? Pendidikan bekerja lah. Pokoknya itu salah satu mata pelajaran agama, work education. Tapi work education yang dipimpin oleh Satu SKS tuh. itu satu SKS. Tapi kalau misalkan aku lihat ada yang ambil ini dari si dosen ini, itu dan jurusan kependetaan harus mengambil itu selama setahun. Benar. Dan di situ ada teman aku dari Jakarta juga, Le. Iya. Gagal. Maksudnya gini, he's smart, he's good at speaking, dia punya Knowledge lah. knowledge, tapi dia nggak bisa kalah di ego itu.
Karena itu aja ya dia punya. Karena kok ini nih, lu bayangkan, especially ini orang Jakarta ya. Kita orang Jakarta nih, terbiasa dengan all facility. Tiba-tiba datang ke sana, tujuannya baik. Oke, gue mau ngambil pendeta. Tapi selalu di semester 1 dan semester 2 tuh kalah karena apa? SKS itu tadi. Iya, SKS itu. Kenapa ego itu sangat kenapa aku bilang itu kayak terus menurunkan ego? Kamu kerja di ground dan everybody looking at you. Oke, jadi ini Gimana? Ini pertanyaan. Gimana? Layak kan ini ya, apa? Layak sudah terkenal di mana-mana pun itu. Gimana Layak bisa nahan ego itu? Karena banyak yang kalah. Oke, jadi kalau bagi saya itu bukan ego ya, mungkin bagi orang-orang itu ego ya. Karena tadi memang ya kita berbeda dari background, basically ya kan. Kalau saya Artis. ya itu pekerjaan yang sudah saya lakukan waktu saya di Sumatera. Mencangkul ya kan, menyabut rumput ya kan. Oh, emang sudah suka bercocok tanam. Memang suka bercocok tanam. Dan saya setuju SKS itu diadakan di UNAI karena pendeta ini begini lah Jansen. Aku suka nih. Gitu. Jadi kan kita pendeta, karena saya nih ditempatkan di Jakarta dan saya pun tidak pernah melamar, tapi ada saja pendeta yang harus ditempatkan di Kalimantan, di Sumatera, di Papua. Kalau dia tidak lulus dari hal sesimpel itu saja di UNAI, Kelar di sana. kelar, lelah dia mengambil perkuliahan di UNAI, akhirnya kalah juga di mana? Di lapangan. Di ladang. Oh, ladang ya kita bilang. Iya. Tapi gimana? Sekarang untuk pelayanan lancar? Lancar. Apa ada satu dan dua hal gitu seperti tulang rusuk? Aja, kasih pertanyaan terakhir jangan ada sih. Ini kok masih ada satu. Kalau aku sih Kayaknya tadi ngegantung ya. Hah? Tapi waktu Shansen kayaknya dari tadi ada. Ada sih, juga ada pikiran itu. Apa nih Sen? selama pendeta mengambil pendeta dan menjalani tugas pendeta ini, hal yang paling pendeta inget tuh kehadiran Tuhan tuh di seperti apa gitu. Kehadiran Tuhan ya. Yang nyata banget di hidup pendeta. Jadi kembali lagi kepada cita-cita saya tadi ya, Bang Agung ya. Kenapa saya disuruh ataupun terbersit dalam pikiran mau menjadi supir mobil. Ternyata sekarang saya harus membawa orang. Dalam hal KKR saya harus bawa tamu. Kenapa saya punya cita-cita menjadi seorang kuli bangunan? Saya harus bangun kerohanian orang. Amin. Kenapa saya terbersit dalam pikiran dulu mau menjadi seorang artis berdiri di atas panggung? Ternyata Tuhan saya mau berdiri di atas mimbar. Amin. Jadi dalam hidup saya setiap saat Jansen kalau bisa dibilang ya, ternyata Tuhan sudah atur step by step ya kan. Yang tadinya nggak kepikiran ya. Ya dari yang tadinya kita nggak kepikiran ya kan, ternyata Tuhan punya seperti Musa ya dulu ya, kenapa dia harus dibuang ke dalam air, diambil istri Firaun untuk akhirnya dia dibelantar. Kalau tidak seperti itu nggak akan jadi emas. Benar. Ya sih, kalau emang dipikir-pikir tuh hidup kita yang tadi kecil dari masa SD, SMA sampai SMA, kita kayak udah jalanin aja hidup. Tapi setelah itu, oh ternyata ini maksud Tuhan ya. Iya benar. Oh ternyata seperti ini ya jalannya. Benar sekali. Semua itu nggak ada yang kebetulan dan suatu hal yang kita jalanin aja, tapi emang rencana gitu. Setelah aku ngerasa kayak setelah SMA itulah, ngelewatin SMA itu semuanya makin keren sih melihat kehidupan itu. Benar, kita makin seperti lagu itu tadi Bondan Prakoso. Ya sudahlah. Ya sudah. Dulu kan waktu masih Makin ada. Bisa diatur. masih ada yang ingat nggak? Ini mohon maaf Harisa. Ketika mimpimu Yang begitu indah, tak pernah. Dulu waktu SMP ya kita hanya menikmati itu lagu Ya, sebatas nadanya nyanyi aja. Tapi banyak yang nyanyi. Tapi setelah kita menyadari ketika kita dengar itu sekarang, ternyata itu realita hidup. Itu. Benar gak sih? Benar. Kok benar. Bisa dibilang kayak
this is the reality. Karena mungkin dia pun curhat mengenai reality hidupnya. Tapi waktu dulu seperti Hansen bilang kita belum mengerti. Belum. Itu kita mengerti hanya sebatas lagu, benar gak sih? Iya. Tapi kalau itu kita dengar sekarang, oh ini ternyata hidup. Artinya Kalau aku tidak dapat ini, ya sudahlah, aku harus ikhlas. Mau gimana? berserah lah kalau bahasa Kristen. Benar sekali. Memang manggung nggak semasa SMA itu kebanyakan kita masih bermain ya. Benar Ketika sekali. kita sudah masukkan ke jeblosin ke dunia realita. Ini ntar podcastnya dieditin dong lagu Bondan Prakoso, bisa nggak sih sedikit? Nanti bisa diatur lah itu teksnya aja yang muncul, kagak usah nyanyi gini aja nih. Nanti diedit Bang Agung main piano juga. Dieditin dong dikit gak apa ya? Bisa diatur. Bisa. Berarti Wah. dari lagu itu tuh sebetulnya banyak hal yang dilewatin dan dilalui dan Benar. sampai sekarang saya lihat kalau pendeta sekarang berarti sudah cukup berhasil lah melewati cobaan-cobaan yang sudah Tuhan Amin. berikan. Amin, Nah, amin. saya pengen tahu nih, kira-kira pasti kan pendeta pernah ngalamin ini berat nih cobaan, gimana sih caranya melewati itu gitu? Mungkin ada tips-tips yang ya ternyata kita harus kayak gini atau kayak gitu. Tapi masih ada waktu nggak nih? Diatur aja pendeta. Udah Tanya lama dulu banget sama manajemennya nih, ada masih ada waktu nggak? Oke, Hansen, thank you atas pertanyaannya. Jadi lupa apa tadi? Pertanyaannya, pendeta kan pasti udah melewati banyak hal cobaan. Kira-kira tips apa atau hal yang bisa di education untuk penonton di sini? Bersabar. Sabar. Seperti nama berarti ya. Benar sekali. Sabar. Apalagi menjadi seorang pendeta ya. Dalam suka duka. Dulu kita ditempatin di Pacitan, Abang Agung. Hanya ada dua pilihan, bertahan atau mundur. Pacitan itu kalau nggak salah desa ya. Desa ya. Pesisir. Oh posisi. Pesisir Dalam pantai. tuh? Dalam. Jadi Dalam tuh. Itu dalam. Jadi menjadi seorang pendeta itu nggak mudah ya. Kalau jurusan lain mungkin, ya kalau saya tidak suka di perusahaan ini saya bisa. Ya, permasalahan tuh lama cari kerja, bingung mau pilih ini atau enggak gitu kan. Pengalaman ya. Baru nih, masih baru. Tapi kalau kita kan nggak bisa ngomong begitu. Saya harus memang cinta sama pekerjaan saya, Harus lakukan. dan saya harus mengabdi kepada saya punya organisasi kita, ya Yang kan? paling susah tuh melakukan hal itu dengan tulus. Benar sekali, Itu gimana, ya kan? Jadi Berat. itu tadi kita harus memiliki kesabaran, Sabar. ya kan? Kalau kita punya kesabaran, itu tadi memang ada begitu banyak yang sebenarnya mustahil, bahasa Inggrisnya saya Impossible. ya, Impossible. Yang mustahil atau tidak mustahil? iya yang mustahil. Impossible. Saya susah tuh bilangnya. Thank you. Iya sama-sama. Kita di sini untuk mensupport kok. Tapi Jansen, ketika kamu nanti sudah melewati, baru kamu akan terkesima ya. Wow, ternyata saya bisa lewatin itu gitu. Tapi pada waktu kita menjalani itu terasa berat memang gitu kan. Tapi setelah kita keluar dari sana, kita akan ingat-ingat, wow, Keren ternyata banget gitu ya, emes. itu seperti kita sedang naik motor cross ya di pegunungan ya. Iya. Setelah kita sampai, Indah. kita coba-coba ingat-ingat treknya, Keren banget gitu ya. keren banget gue udah Bisa lewatin. bisa lewatin gitu kan. Syukur istilahnya tuh. Tadi berpikir mau naik lewati situ, kira-kira pasti jatuh berapa kali istilahnya. Iya benar, tapi sampai juga gitu. Itu sih memang. Sabar adalah kunci. Benar. Berarti nama sabar, Sabar itu MT simbolon, untuk bukan dibuat. sembarangan. Nah, karena kuncinya adalah Tapi sabar. sabar. Kalau saya nggak sabar, aneh juga ya. Iya. lucu sekali. Emosi dong. Emosi simbolon. Masih simbolon. Oke, Kita aja. apalagi nih? Bang Deddy sorry. Salah. Bang Jansen, Bang Memang Agung. secara fisik agak mirip. Nasib tidak. Dari otot emang rada mirip. Wow, tapi sebenarnya lemak. Gitu. Ya mungkin karena kita sudah terlalu lama kali ya. Pengen ngobrol terus. Gak habis-habis nih. Nggak Bisa habis-habis topik, sama- tapi satu waktu ya kedua perut
Enggak dong. Enggak. Oke, kita Durasi ingin sih, durasi. mendengarkan pesan-pesan terakhir yang ingin disampaikan oleh Pesan-pesan terakhir. Gimana sih? apa bahasanya tuh Bang? Terima Ibu kasih. gue juga Bang. gak tahu nih kalau lo ngomong pesan-pesan terakhir. Yang saya Penutupan. Mungkin. Mungkin ada yang mau disampaikan. Iya. Ya, Kita oke. mengakhiri podcast ini. Terima kasih Bang Agung dan juga Yansen atas pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Berat gak pendeta? Asik kan? Lepas sih. Relax kan? Lepas sih. Ini kayaknya Gak dijebak kan? Harus banget. ini kayaknya kan? hostnya berapa dibayar nih? Kita bayarin itu gampang. Pendeta tidak dalam keadaan tertekan kan? Ini Enjoy kan? Gak perlu ngapa-ngapain mempersiapkan hal yang heboh. ini ada Iya, kan? seleksi host nggak dulu ya? Enggak, semuanya juga panggilan iman. Iya. Ini Home channel panggil mereka ya. Itu iman sekali. berat itu penontonnya. Home channel dilirik dong. Oke. Jadi pasti dong ayat ya di akhir ya. Wah. Seorang pendeta podcast diwawancarai nggak kutip Terus ada ayat. pegangan tuh. Benar. Ya jadi Ibrani 11 ayat yang ke-24 ini menjadi ayat yang saya pegang selalu ya. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putra Firaun ya. Sehingga dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa-dosa. Ya jadi ini Musa menjadi tokoh di perjanjian lama tapi menjadi tokoh juga dalam perjalanan kerohanian saya ya. Amin. Itu Wah. paling keren tuh punya tokoh nabi tuh yang difavoritin. Benar Apalagi sekali. yang perjalanan itu ya mirip-mirip itu. Wah, itu seru banget sih. Iya, jadi bisa pemikiran nih melewatinya. Terus lanjut pendeta. Oke, ayat terakhir Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, kata Paulus. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Sebagai seorang pendeta, kalau saya ingat yang di belakang, saya mundur dong kayak Yansen tadi ya. Saya manusia keji gitu kan, saya manusia yang terbatas. Tidak layak lah. Tidak layak, tapi yang ayat ini katakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Gak perlu ingat-ingat itu, tapi ingatlah yang engkau sudah lupakan gitu. Apa itu yang kita sering lupakan? Kebaikan Tuhan. Karena kita terlalu memikirkan Kesalahan-kesalahan. kesalahan. Gitu, jangan fokus kesalahan tapi Betul. ingat kebaikan. Nah, ingat ya, jangan fokus kesalahan dan ingat kebaikan. Kebaikan. Oke, kredit. Kalau mau ambil 4, 5, 3, 2, and 1, and Beda. close the door. Betul. Thank you so much. Saya Sabar udah ada di sini. Thank you, Ya, thank udah you, bisa thank you. membagi waktunya untuk ngobrol-ngobrol. sama Bagi kita. waktu nggak tertekan ya, nggak stres ya. Enjoy banget kan. Ini jujur ya dalam hati masing dari dulu dari hati dari dalam. Hostnya nggak kurang ajar kan? Hostnya Bisa rekomendasi mantul, kemana nih? mantap betul. Kita bisa dapat jam lagi berarti. Saya dapat jam lagi. Itu tugasnya sih betul. BS-nya. Sekali lagi terima kasih Pendeta Sabar and happy birthday. Untuk pendeta sabar. Untuk Pendeta Sabar lancar terus dalam pelayanannya karena ketika kami ini Pendeta Sabar lagi berulang tahun ya. Berapa sih? Berarti 27 Mungkin juga pasangan semoga dapat segera lah biar pendeta ini ada ya bisa sharing-sharing lah kalau ada Gue beban. udah sempat senang tahu beberapa waktu lalu. Kenapa tuh bang? Gue kira gue marlai. Tapi Aku putus. tapi itulah jalannya bang. Itu jalannya. Yang satu tumbuh 1000 ya. Nah betul. Iya. Yang tumbuh 1000-nya belum ada nih bang. Tapi nggak usah takut kalau tunggu 1000-nya belum ada. Tapi Jakayut Podcast tetap akan ada di sini. Mantap. Karena itu makanya teman-teman jangan lupa untuk follow Instagramnya. Di bawah sini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channelnya untuk mendapatkan konten-konten menarik dari multimedia Jaka Sampurna. So sekali lagi, baik, terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih banyak Thank pendeta. you, Yansen. Nah kalau gitu kita di sini, Agung di sini. Jansen di sini. Nah itu. Ya udah ya, kita pulang dulu. Besok mau siap-siap ke gereja. So Menunggu video selanjutnya. see you Oke. soon. Bye bye.